Nisa Safitri. Sebelumnya mohon maaf jika mengganggu waktunya. Oh iya, tidak apa-apa. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Baik. Saya ingin bertanya beberapa hal terkait hak dan kewajiban. Apakah Ibu bersedia untuk memberikan jawaban? Ya, sebisa mungkin Ibu jawab ya pertanyaan dari Mbaknya. Baik, yang pertama, menurut Ibu apa sih itu hak? Hak itu menurut Ibu sesuatu yang kita terima ya. Kita berhak, berarti kita menerima sesuatu gitu. Kalau kewajiban? Kalau kewajiban menurut Ibu ya sesuatu yang harus kita lakukan karena ada kayak tanggung jawab gitu. Terus menurut Ibu itu kita harus mendahulukan hak dulu atau kewajiban? Kalau menurut Ibu itu kita melakukan kewajiban dulu ya, baru kita akan mendapatkan hak. Apa yang telah Ibu berikan kepada negara Indonesia terkait hak dan kewajiban? Apa ya? Kalau kewajiban ya kita sebagai warga negara ya banyak ya yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Misalkan kita wajib membayar pajak, taat pajak dan taat peraturan lainnya, termasuk kita hidup di negara ya harus patuh dengan hukum yang diterapkan di negara tersebut. Kalau hak ya kita berhak, hak itu kan macam-macam ya, seperti kita hak asasi, misalkan kita hak untuk memilih agama, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya seperti yang diatur dalam undang-undang. Berarti apa yang negara Indonesia telah berikan kepada Ibu terkait hak? Kalau kewajiban kan Ibu yang menjalankan. Iya. Kalau negara Indonesia itu sudah memberikan hak apa kepada Ibu? Ya, hak bisa hidup tentram ya. Ibaratnya kita hidup di Indonesia bukan seperti kayak misalkan yang bukan warga negara merasa nggak nyaman tinggal di negara tersebut. Kalau kita kan berarti udah mendapatkan hak, bisa nyaman tinggal di negara tersebut. Bagaimana menjadi warga negara yang baik? Ya seperti itu tadi, kita melakukan menunaikan kewajiban ya seperti taat pajak dan sebagainya. Itu menurut Ibu gitu. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Iya. Maaf jika mengganggu waktunya. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. Oke teman-teman, hari ini saya akan berwawancara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan Ibu Guru. Monggo Ibu Guru untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini nama Ibu Rohyati, bekerja di TK Abansa Banjaran. Di sini saya mengajar di kelas KB atau kelompok bermain, dalam arti tingkat PAUD. Ini saya katanya mau diwawancarai oleh Amanda Gagah. Monggo barangkali ada sesuatu pertanyaan, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa itu hak? Yang namanya hak adalah sesuatu ataupun seseorang yang memiliki tersendiri atau memiliki kepribadian, memiliki kepribadian sendiri dan tidak ada di orang lain. Contohnya hak untuk seorang warga negara Indonesia apabila kita telah mengerjakan sesuatu, yaitu dalam hal pekerjaan pada PT ataupun di instansi, baik instansi itu sipil ataupun instansi swasta, dan pekerja-pekerja lain misalnya di yang swasta itu sebagai karyawan, di kerja yang dagang itu ya anak buahnya, terus karyawan yang lain itu sebagai karyawan yang membantu sebagai pekerja di toko ataupun kerja dalam rumah tangga, itu masing-masing punya hak, dan dia pun karena sudah mengerjakan sesuatu maka dia harus ada haknya.
dan itu pun sebagai orang yang telah mengerjakannya, maksudnya yang jadi pimpinan, itu harus tahu hak apa yang telah dijanjikan. Contohnya gaji itu pun sesuai dengan peraturan atau perjanjian, jadi tidak boleh diganggu gugat karena itu hak mereka. Karena di sini kita sebagai warga Indonesia itu memiliki hak pribadi dan itu pun dilindungi oleh warga negara Indonesia. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa itu kewajiban? Yang namanya kewajiban itu harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang ada. Jadi misalnya kewajiban kita berwarga negara Indonesia, kita memiliki bangunan ataupun tempat rumah. Bangunan itu walaupun punya milik kita sendiri, bikin sendiri, semuanya dapat sendiri, itu wajib pajak pada negara Indonesia karena itu sudah suatu peraturan di Indonesia. Itulah yang namanya kewajiban. Dan kalau misalnya kita punya kendaraan, baik kendaraan bermotor atau mobil, itu kan punya sendiri, beli sendiri, uang sendiri, tapi itu pun harus ada pajaknya dan kita harus melaksanakan pajak tersebut, maksudnya membayar pajak tersebut dalam bulan-bulan tertentu, tidak boleh tidak dibayar. Itu dari hak kewajiban pada kewarganegaraan Indonesia ini. Dan lagi walaupun kita karena kita sudah zamannya sudah merdeka ya, kita harus bisa mengerti tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi walaupun kita sudah berjalan sudah merdeka, tapi tentang kewajiban tetap harus kita laksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dahulukan hak atau kewajiban? Ya, ini yang namanya hak dan kewajiban. Kita kalau berpikir yang normal itu harus mengerjakan yang kewajiban dulu, walaupun dari sekian kata-kata biasanya ada apa ya antara hak dan kewajiban, kan permulaannya biasanya hak dulu, bukan kewajiban atau hak, biasanya hak dan kewajiban. Walaupun kata-kata permulaan bagaimana kita, apa yang kita kerjakan, hak dan kewajiban. Nah di sini yang dikerjakan adalah kewajiban dulu. Kita mengerjakan sesuatu yang dia perintah. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, apa yang negara Indonesia telah berikan kepada Ibu? Negara Indonesia ini telah diberikan kepada kami ya, kita semua, alhamdulillah, semenjak para pahlawan yang telah memperjuangkan negara Indonesia berbagai penjajah dari zaman dahulu ya, penjajah itu dari warga-warga ini luar lah, ini Indonesia berjuang walaupun beliau ini sarananya ataupun peralatannya itu kurang, tapi alhamdulillah bisa merdeka. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa yang Ibu berikan kepada negara Indonesia? Ya, itu kembali lagi kita harus mengerti bahwa kita hidup di warga negara Indonesia ini, kita harus bersosialisasi, saling gotong royong sesama manusia ya. Kita kan di Indonesia ini bermacam-macam aneka ragam agama, jadi kita tidak boleh memilah-milah, ataupun kita sebagai warga negara Indonesia kan masing-masing punya agama, jadi kita harus bertoleransi. Lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bersatu, saling bertoleransi, itu tadi yang saya kemukakan, tidak ada antara suku-suku ya, kita harus bersatu. Dan supaya kita menjadi warga negara yang baik itu, kalau ada ini
istilahnya ada hari apa itu hari pahlawan ataupun 17 Agustus itu ya kita harus memperingatinya. Jadi tidak hanya untuk memperingatinya saja, tapi kita juga harus istilahnya mengerti apa arti itu 17 Agustus. Itu adalah hari kemerdekaan Indonesia Raya. Jadi kita harus berbuat baik kepada negara Indonesia, tidak saling gontok-gontokan atau tidak ada ini keributan yang sampai terjadi di masalah di kepolisian lah istilahnya, sampai ada ini keributan yang sampai kadang-kadang bahkan dari keluarga itu pun sampai juga gontok-gontokan. Itu jangan. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bisa bersatu, bergotong royong, bersosialisasi, dan merasa terima kasih atas kemerdekaannya dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kita. Itu minimal itu kalau ada hari-hari yang kita harus ini apa istilahnya itu Mas Kaka, itu kalau misalnya ada hari itu yang namanya itu hari pahlawan atau hari 17 Agustus atau hari apa, itu kita harus memperingatinya. Itu misalnya Ibu kita Kartini itu ya, itu harus juga diperingati. Jadi jangan sampai putus, istilahnya seumur hidup itu harus memperingatinya. Dan memperingatinya itu juga harus kita laksanakan apa arti dalam peringatan tersebut. Itulah yang namanya kita berbuat baik pada negara Indonesia. Intinya tidak ada keributan atau kerusuhan. Demikianlah dari saya ya. Barangkali ada kesalahpahaman atau kata-kata yang salah ataupun tidak mengerti, itu dari pribadi saya. Dan kalau itu pun benar adalah milik Allah, dan dari Allah pula yang membenarkan. Allahumma arinal haqqa haqqa war'anna ittiba'ah wa arinal Allahumma arinal haqqa haqqa wa arina wa arinal batila batila wa. Dan apabila itu benar, itu benar dari Allah, dan apabila itu salah adalah salah itu dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru Rohmati yang telah menyempatkan waktu dan memberikan jawaban-jawaban wawancara dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya mau mewawancarai salah satu siswa sekolah menengah kejuruan tentang hak dan kewajiban negara. Baik, langsung saja. Menurut kakak, apa itu hak? Menurut saya, hak adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang sebagai warga negara yang harus dilindungi dan hormati. Contohnya adalah hak kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Baik, selanjutnya, menurut kakak apa itu kewajiban? Menurut saya, kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai tanggung jawabnya. Contohnya adalah menjaga kebersihan, menaati peraturan, dan menghormati hak orang lain. Baik. Lalu, menurut kakak dahulukan hak atau kewajiban? Sebagai seorang pelajar, lebih baik mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kita harus menjalankan kewajiban kita agar mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Lalu, menurut kakak, apa yang telah negara Indonesia berikan kepada kakak? Negara Indonesia telah memberikan saya hak untuk mendapatkan pendidikan gratis di sekolah negeri, fasilitas umum, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya. Baik, selanjutnya apa yang telah kakak berikan kepada negara Indonesia? Sebagai pelajar, saya memberikan yang terbaik dengan belajar bersungguh-sungguh, menaati peraturan, dan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial. Baik, sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu menurut kakak bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Menurut saya, cara menjadi warga negara yang baik yaitu dengan menaati peraturan, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, dan sebagai pelajar, saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban. Baik, terima kasih karena kakak sudah mau diwawancarai oleh kami. Sama-sama. Audio Jungle.